Dari Majuan sekarang. dikit, kakak boleh majuan. Oh, majuan dikit. Nggak mau. Oke. Bal, aku pernah ngeliat mungkin di cerita Iqbal terkait operasi Pesta Copet sendiri, katanya ini bener-bener debut film yang bener-bener dikangenin. Katanya kalau misalkan udah kelar syuting, pengen syuting lagi. Itu bener apa gimana sih, Bang? Betul. Ketika saya lagi nggak syuting, lagi ada breaknya, saya kangen banget sama produksi. Gue mau sebenarnya tapi nggak jadi. Sama mereka ini. Sama tim pelintir ya, sama tim pelintir. Salah. Ini media serius ya. Oke. Enggak juga, Terima kasih nggak pertanyaannya. serius. Apa lu kalau nggak serius? Oh, sorry. Nah itu, saya kangen yang begitu-begitunya karena kayaknya sepanjang hidup saya sudah sangat apa ya, diekspektasikan untuk selalu menjadi serius dan sempurna gitu. Tuntutan dari kecil. Jawab. Ya gitu. Masa muda. Oh, udah. Terus nah di produksi ini saya akhirnya ketemu sama kawan-kawan ini dan teman-teman yang terlibat. Jadi pas lagi break syuting pun saya kangen syuting, pengen syuting gitu. Pengen main aja gitu sama mereka. Kenapa? Lo nggak main? Ngecek udah ke-upload belum trailer? Udah guys, udah ke-upload. Tolong di like, di komen. Masih. Komen ya. Gue penasaran juga, tadi kan gue lihat di scene trailernya kayak Hawaii atau teman-teman yang lain tuh pakai merchandise band juga. Ya. Nah itu berdasarkan preferensi kalian atau arahan dari wardrobe? Kayak gue tadi ngeliat ada Jensen, apakah lo emang suka Jensen atau gimana? Kebetulan tim wardrobe kami ini juga sangat-sangat luar biasa ya, karena memang riset yang mereka lakukan tuh bukan cuma untuk karakter kita, tapi even ke extras 500 extrasnya tuh juga dijagain banget gitu untuk menghidupkan universe si Operasi Pesta Copet ini. Iya. Iya. Itu sih. Dan musisi-musisi yang dipakai itu merchnya ya memang kebanyakan musisi-musisi yang kurang lebih menjadi penanda zaman untuk di hari ini, sehingga harapannya film Operasi Pesta Copet kalau ditonton 15, 20, 25 tahun kemudian, ponakan-ponakan gue, saudara-saudara kita yang masih kecil akan terbayang kira-kira di 2020 tuh skena musik kita tuh seperti apa sih gitu. Ya. Iqbal kan di sini harus menurunkan berat badan juga. Itu sampai berapa dan berapa lama prosesnya? 5 kilo. Apa yang jawab? 5 kilogram hingga 5. Bisa gue gini nih kalau lagi syuting. Ayo Pak, simbang Pak. Oh jadi tinggal 5 ya? Oh, di sini lu tinggal 5 kilo. Sisa 5 kilo. Ayo Pak. Sisa 5 kilogram. Kecil banget tuh. Saya nurunin 8 kilo. 8 kilo dalam waktu 1,5 bulan, lumayan ekstrim. Yang paling sulit adalah ketika harus diet bersama dengan anak-anak yang ada di sini. Karena setiap lagi reading, mereka pesen mie instan. Oh, jangan disebut merek. Lah, itu UMKM kita tuh. Apa? Cimol bojot. Ya oke. Cimol. Mereka pesen cimol, mereka pesen mie instan, teh manis. Tapi kan lo juga makan dikit akhirnya. Ya kayak ngecit gitu supaya supaya tetap apa namanya dapat berat badannya gitu. Dalam waktu berapa lama? 1,5 bulan. 1,5 bulan itu didampingi dokter gizi juga atau gimana? Sama psikolog waktu itu. Sabar ya. Maksudnya iya. Didampingin dokter gizi, tapi dokter gizi nggak mau ngapain, cuma didampingin dong. Gini dong nih. Pak, ini saya boleh makan nggak? Nggak tahu. Ya, pikirin diri sana. Enggak, waktu itu memang ikutin apa di diet yang strict gitu loh Mbak, apa yang memang udah dibekelin. Jadi anak-anak juga tahu kalau saya datang saya bawanya telur ya kan. Iya, Gitu-gitulah benar. mereka udah tahu kalau pagi hari kita harus reading tuh bau-bau telur tuh di mana-mana karena Kita bawa cheesecake. Mampus. Kita makan di depan Iqbal lah. ya, mereka makan dulu sih. Dan Imaginary kan mungkin kalau teman-teman yang udah tahu produksi yang di Imaginary Iya, makanannya bener sih. tuh berlimpah ya. Bisa sampai ada iga bakar, bakso Malang dan lain-lain di prasmanan gitu. Jadi itu paling sulit sih kayaknya. Lumayan kita dapat porsian Iqbal kan. Nah. Iya, nggak makan kita. Iya, porsiku dipotong sama bapak. Tapi setelah syuting balik lagi berat badannya. Balik lagi. Jadi berapa, Bang? Waktu itu jadi 50. Jadi Saya udah balik bisa makan cimol kan. Oh, sekarang baru semalam gue sendirian. Astagfirullah. Tapi Kak Iqbal mungkin kembali lagi dari look yang bisa dibilang look buluk ya ke karisma Madura. Lukbol. ketampilan buluk terus ke karisma sekarang seperti apa sih? Perlu perjuangan nggak sih Kak? Iya, sebenarnya waktu itu berpikir bahwa karena ini adalah project yang sangat-sangat kami cintai ya. Kami dari awal udah sangat-sangat Dah. Ini apa sih?
Sorry. Enggak, bentar bingung tadi ada. Iya. Sorry. Bentar. Serius dikit dong. Oh ya. Profesional. Apa tadi pertanyaannya? Jadi si look buluknya itu kan memang kita syutingnya di tahun lalu di 2025 karena kita menyesuaikan dengan agenda pesta poranya kan. Tapi setelah pasca syuting saya udah kembali menjalankan makan seperti biasa lah. Iya. Tapi perbedaannya apa sih dari pas kalian tag syuting bersama extras sama penonton beneran pas Vespor tuh apa challenge dari kalian yang kalian rasain? Challenge-nya apa? Bedanya pas syuting sebelum Mungkin sama dari extras? masing-masing di elaborasi. Oh oke, karena untuknya kebetulan peranku itu kedapatan yang ada syuting di hari H Pespornya. Itu rasanya memang lebih ada pressure sih, karena kami bener-bener nyelam di antara penonton asli yang nggak tahu kalau ada syuting. Jadi ada rasa ketakutan kayak kira-kira ini nanti bocor nggak ya, kostum lah, storyline lah gimana, dan kita harus saling koordinasi, saling ngasih brief di tengah musik yang sangat-sangat besar itu. Terus kayak teriak-teriak lah itu, joget dikit, stand by, action lah, itu masuk-masuk ke dalam penonton segala macam, itu seru banget. Memang susahnya adalah karena tidak ada janjian. Kalau sama extras kita bisa tahu kapan janjiannya. Kalau ini nggak ada. Kalau terlalu banyak ulang nanti bandnya keburu habis. Nah, itu udah banyak dah. Tapi seru banget. Kalau dari lu, Krista? Oh ya kodon enak kayaknya. Itu mas. Konsen. Kalau dari gua kebetulan pas bagian konser langsungnya tuh gua nggak kedapetan banyak. Cuman yang gua rasakan adalah saat udah di bagian recreate pespornya itu rasanya real banget ya. 500 extras tuh udah dinain, rasanya kita kayak beneran di pespor. Terus jadinya setiap kali ulang take extrasnya kan di reset lagi dari awal. Itu tuh kayak time machine, tiba-tiba jadi set ngulang lagi zerrrrut balik. Keren sih. Keren banget. Terus pas udah mulai take rasanya immerse banget karena kita harus nyopet gitu kan, nyopet extrasnya. Jadi kayak berasa deg-degannya tuh real gitu. Kayak ada rasa takut ketahuannya gitu. Gitu sih. Kalau dari lu mungkin apa? Sama sih, emang dibikin atmosfernya semirip mungkin antara yang sebelum pesta poranya, tapi udah menggunakan panggung, lighting, visual dan audio sama waktu di pespornya gitu. Mungkin yang paling menarik kalau buat gue sendiri adalah biasanya kan syuting film itu menciptakan momennya tuh dibuat, saya berdiri di sini, kami berempat, teman-teman di sini, lalu dialognya tektokan gitu. Bedanya kalau syuting di pespor yang tadi Kawai cerita itu lebih merespon momen. Jadi kalau misalnya memang lagi ada penonton yang lagi nonton Sal Priadi terus nangis-nangis, ya kita nggak bisa minta, mas boleh ulang nggak tadi? Boleh? Kita ulang ya, kita Kok boleh? Nggak bilang nggak boleh. Mungkin itunya yang akhirnya jadi sangat berbeda dari yang sebelum dan setelah kan saat berlangsungnya, karena kita memang harus merespon momen, waktunya tuh terbatas dengan pressure yang tinggi, koordinasi yang apik. Nah itu yang saya nggak pernah lakukan sebelumnya di produksi lain. Kalau buat aku sih yang paling menarik tuh karena sebenarnya pas syuting sebelum hari H itu lebih ke drama-drama dialog-dialog yang nggak mungkin kita lakukan di hari H, karena kan teknis gitu kita nggak memungkinkan itu untuk dialog. Cuman yang lucu tuh ada beberapa scene gue kayak sama Kristo atau sama Iqbal gitu. belum. Oh belum. Terus. Nggak jadi mas. Ya jangan ngambek dong. Jadi ada scene yang kayak kan biasanya tuh kita digait dulu sama lagu gitu. Terus habis itu pas dialog gait lagunya tuh hilang. Yeah. Dan gimana kita harus kayak tetep goyang, tetap joget sesuai lagu yang udah dimatiin gitu karena ada dialog dan lain-lain. Itu juga lucu sih. Sama Gerakannya temponya beda kadang. Iya, gue ngerasain samping Kan gini di temponya tadi. Temponya gini gitu. Oh ya, sebelah kayak? Lucu banget. Beda. itu sih itu lucu banget. Sama ekstrasnya menurut aku gila sih, kayak beneran di pespor. Iya. Sampai banyak banget orang yang mikir kayak tenan-tenan yang mulai lagi gitu. iya kok kayak udah mulai sih penontonnya. Iya. Tapi kok yang ini nggak mandi nih gitu. Iya, gimana ya? Menyesuaikan ya. Bener nggak? Hah? Jawab. Oh iya, sorry. Mendalami kan. Kristo, Iya, iya. Kristo Ada, sama iya. Iqbal juga kan sempat kayak pakai kostum badut gitu ya. Iya benar, Yom School. Ceritain dong, Apa? Badut banget tuh. Badut banget. Hashtag badut banget tuh. ceritain dong keseruannya apa, kan katanya kalau Keseruan pakai baju badut. kalau pakai badut kan kadang-kadang suka susah nafas gitu atau memang kayak gimana sama biasa jadi badut. Wow. Sih. Apa ya? Serunya sih
gara-gara melihat Iqbal pakai baju badut tuh kayak beda aja gitu. Maksudnya kayak berapa kali sih seumur hidup lu bisa ngeliat Iqbal pakai baju badut gitu. Lu juga nggak pernah pakai baju badut? Iya, cuman makanya kan gue ngeliat diri gue sendiri ngapain gitu. Kalau ngeliat tuh kan beda gitu. Terus serunya serunya adalah kita juga belajar trik-trik perbadutan duniawi gitu. Jadi Iya. Seru aja gitu. Dan kita tuh Nggak usah kali. nggak ada alatnya karena kan sulap-sulap gitu. Heeh. Cuma badut yang kita mainkan itu secara spesifik memang badut pesta. Karena kan tipe badut tuh banyak ya, ada badut Iya. pesta, ada badut yang Negara. jalan. Ini badut negara. Enggak, badut negara tuh badutnya keliling-keliling negara. Ya tahu kan yang tur dari negara dari kota satu ke kota lain. Badut negara ada. Iya iya. Sirkus gitu ya. Sirkus benar. Aman. Thank you, thank you. Ya kan ya. Jangan kecewa gitu dong senyumnya. Jangan kecewa gitu dong. Nasi badut itu jadi memang kita spesifik kita milihnya badut. Nasi badut. Gimana tuh nasi badut? Oh, nasi badut. Gue kira nasi badut enak juga tuh kayak. Masuk kayak nasi goreng badut gitu. Oke, gimana lanjut? Apa ya? Nah, si badutnya tuh kita spesifik ke situ dan kalanya kalau buat kami badut itu kan juga semakin sering ditemukan di daerah Jakarta terutama ya, nggak tahu mungkin kalau di luar kota. Jadi akhirnya mungkin bisa berempati dan merasakan langsung menggunakan baju itu di tengah panasnya sinar matahari di Jakarta di outdoor. Nah kayak gitunya bikin kami lebih tertarik untuk reasoning kenapa orang-orang ini harus bekerja seperti itu gitu. Siapa sih yang mau jadi copet? Siapa sih yang mau jadi badut di jalanan? Tapi ya mungkin buat beberapa orang nggak ada pilihan. Nah dengan menjadi karakter ini Ijal dan Adut menjadi badut gitu ya, kita lebih punya empati lah sama teman-teman yang ada di sana gitu. Buat Zulfa gimana? Apa? Trik nyopet. Ada trik nyopet. Iya sih. Kok kamu penasaran banget dari tadi? Karena udah Ini dari howto.com ya, howto.com. Iya, Train your copet. Zulfa sama Apa gimana? Kawai kan ini jadi main di konser yang mesti pasti akan banyak cowok udah gitu, karakternya juga berbeda. Gimana rasanya akhirnya dipasangkan dengan Iqbal dan Kristo juga di film ini gitu, dan juga akhirnya mendapat peran yang cukup unik gitu di menjadi pecopet gitu. Kita sih bangga banget bisa main sama Iqbal dan Kristo ya. Bisa ini. Nah, itu harusnya kami yang ngomong. Pasti normal ya orang ya, bertemu dengan dua orang normal ini ya gitu rasanya. Dan sebenarnya sih untuk aku sendiri yang juga suka film dan musik, bisa syuting di lokasi konser, salah satu konser terbesar di Indonesia saat ini, itu adalah sebuah bukan cuma privilege tapi udah bersyukur banget gitu rasanya. Terus ditandemin juga nih sama Bang Kristo, sama Iqbal, sama Zulfa, itu rasanya juga tadi sama sangat-sangat seru dan banyak belajar juga dari mereka. Ya seru banget sih, aku belum pernah, aku suka nonton konser tapi belum pernah kayak ngerasain wall of death gitu-gitu loh, kayak moshpit gitu. Apa sih? Ya gitu! Orang kita dengerin ya? Iya. Kita lagi dengerin, lagi Tuh fokus. kan maksudnya Terus juga gimana, Zul? yang kayak gini-gini kayak, tapi seru sih, maksudnya syuting sama mereka, menambah pengalaman, menambah kesabaran, dilatih banget mental gitu ya, cuman ya seru sih. Kamu kan ada kayak chemistry, kayak suka-sukaan gitu sama Iqbal. Oh iya ya? Kok lu nggak ngaku sih? Ya kalau kayak gitu kan sebenarnya Plot twist ya itu. Kok plot twist guys? Enggak ya? ya lu Enggak. Iya biarin aja plot twistnya ini. Iya. Boleh promo kak? Oke. thank you. Oh langsung nih, ya ampun patah ya. Jangan lupa nonton. Yang punya. Oke, ayo nih langsung. Gimana? 2, 3. Jangan lupa nonton Operasi Pesta Copet. Mulai tanggal 27 Agustus. Di mana? Di bioskop. Awas copet. Foto dulu ya kak sekali. Eh.